Kota Medan adalah salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, di mana Kota Medan adalah ibu kota provinsi dari Sumatera Utara. Kota Medan yang memiliki bermacam-macam etnis namun tetap dapat menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Sejarah Kota Medan tidak bisa kita pisahkan dari sebuah sejarah yang ada di Indonesia. Kita akan bahas bersama saya Riza dari Kristal Indonesia Channel di Tourism Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Kristal Indonesia Channel bersama saya Ariza di Tourism Update. Sobat Kristal, kali ini kita akan membahas tentang Kota Medan yang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota 3 atau 4 terbesar di Indonesia, di mana Kota Medan pada bulan Juli ini, tepatnya tanggal 1 kemarin, 1 Juli, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-431. Jadi cukup lama ya buat Sobat Kristal ya. Tentu memiliki sejarah penting, dan tidak lupa bahwa Medan ini adalah kota yang memiliki bermacam-macam etnis, dari suku Melayu yang menjadi penduduk asli di Kota Medan ini. Kemudian ada etnis Batak, dan juga ada etnis Jawa. Kita di Sumut ini menyebutnya ada Pujang Suma atau putra kelahiran Sumatera, atau juga Jadel atau Jawa Deli. Nah, dalam rangka merayakan ulang tahun dari Kota Medan ini, saya punya sebuah pantun Sobat Kristal. Laki-laki menjadi prajurit untuk berperang di dalam mencari kesatuan untuk menjadi bersatu. Anak-anak perempuan asik berdandan. Bulan ini Kota Medan berulang tahun ke-431. Kristal Indonesia Channel mengucapkan Dirgahayu Kota Medan. Oke, buat Sobat Kristal, jadi Kota Medan ini dulu itu adalah sering disebut menjadi tanah Deli, di mana Deli ini adalah penduduk aslinya itu adalah dari etnis Melayu. Kebetulan saya juga lahir di Kota Medan dan juga beretnis Melayu. Jadi Melayu di sini juga bermacam-macam. Ada Melayu Deli, ada juga Melayu Langkat, Melayu Hamperan Perak, dan Melayu Serdang, dan banyak lagi yang lain-lainnya Melayu di sini.
Kebetulan saya bapak pesisir dan ibu dari Melayu Langkat atau Tanjung Pura. Nah, tapi kita tidak bahas itu ya. Kita tidak bahas itu, kita membahas tentang bagaimana sejarahnya Kota Medan ini. Banyak cerita, banyak cerita-cerita zaman dahulu tentang bagaimana Melayu atau Delhi ini dari zaman kerajaan, bagaimana mulanya, apa yang menjadi menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Medan ini. Banyak cerita Sobat Kristal ya, banyak cerita yang hikayat tentang bagaimana Kota Medan ini. Medan Tanah Delhi. Pada zaman dahulu, Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Delhi, dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4.000 hektar. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Melaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Delhi, Sei Babura, Sei Skambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan, dan Sei Sulang, Saling atau Sei Kera. Pada mulanya, yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus. Lokasinya terletak di Tanah Delhi, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Delhi, Medan Delhi. Setelah zaman kemerdekaan, lama-kelamaan istilah Medan Delhi secara berangsur-angsur lenyap, sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Delhi mulai dari Sungai Ular, Delhi Serdang, yang sekarang, sampai ke Sungai Wampu di Langkat. Sedangkan Kesultanan Delhi yang berkuasa pada waktu itu, wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah di antara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan, jenis tanah di wilayah Delhi terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat, dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissing tahun 1900 yang dilanjutkan oleh peneliti Fierce tahun 1910, bahwa di samping jenis tanah seperti tadi, ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat ini lah pada waktu penjajahan Belanda di tempat yang bernama Bakaran Batu, sekarang Medan Tenggara atau Menteng. Orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Delhi Clay. Mengenai curah hujan di Tanah Delhi digolongkan dua macam, yaitu maksima utama dan maksima tambahan. Pada bulan Oktober sampai bulan Desember, sedang maksima tambahan pada bulan Januari dan September. Kampung Medan dan Tembakau Delhi. Pada awal perkembangan merupakan sebuah kampung kecil bernama Medan Putri. Perkembangan kampung Medan Putri tidak lepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan Sungai Delhi dan Sungai Babura. Tidak jauh dari Jalan Putri Hijau. Sekarang kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai. Sehingga dengan demikian kampung Medan Putri yang merupakan cikal bakal Kota Medan cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan istri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama, seorang lelaki dan dinamai Psikolog.
yang mereka namai dengan si 10 dua kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua berupa Timpus, dan anak ini pun laki-laki dinamai si Kecik. Pada zaman Guru Patimpus merupakan segolong orang yang berpikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru atau menuntut ilmu membaca Al-Quran kepada Datuk Kota Bangun, dan kemudian memperdalam tentang agama Islam di Aceh. Sekitar tahun 1612, setelah dua dasawarsa berdiri di Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang untuk menjadikan pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lawang, Percut, selaku wali dan wakil Sultan Aceh serta memanfaatkan kebesaran Imperium Aceh. Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sehingga meliputi Kecamatan Percut Setuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas, Percut, dan Sigaragara. Dengan tampilnya Gocah Pahlawan mulailah berkembang kerajaan Deli, dan tahun 1932 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal. Setelah terjadi perkawinan ini, raja-raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan. Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1953 dan digantikan oleh putranya Tuanku Panglima Perungit, yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669 dengan ibu kotanya di Labuan, kira-kira 20 km dari kota Medan. Pesatnya perkembangan Kampung Medan Putri juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu pada tahun 1863. Sultan Deli memberikan kepada New Hui van der Voort dan Elliot dari firma Van Leeuwen and Mainz & Co. tanah seluas 4.000 batu, satu batu 0,74 hektar secara efek 20 tahun di Tanjung Spasi dekat Labuan. Kemudian di tahun 1866 mendirikan The Delhi Matsapit di Labuan, kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung Sunggal. Tahun 1869 Sungai Beras dan Klumpang 1875. Jadi legenda Kota Medan, menurut legenda di zaman dahulu kala pernah hidup di Kesultanan Deli lama, kira 10 km dari Kampung Medan, yaitu Deli Tua sekarang, seorang putri yang sangat cantik, dan karena kecantikannya diberi nama Putri Hijau. Kecantikan Putri Hijau itu tersohor ke mana-mana, mulai dari Aceh sampai ke ujung utara Pulau Jawa. Sultan Aceh jatuh cinta pada putri itu dan melamarnya untuk dijadikan permaisuri. Lamaran Sultan Aceh itu ditolak oleh saudara kedua laki-laki Putri Hijau. Sultan Aceh sangat marah karena penolakan itu. Dianggapnya sebagai penghinaan terhadap dirinya, maka pecahlah perang antara Kesultanan Deli dengan Kesultanan Aceh. Menurut legenda, yang tersebut di atas dengan menggunakan kekuatan gaib, seorang dari saudara Putri Hijau menjelma menjadi seekor ular naga dan seorang lagi menjadi sepucuk meriam yang tidak memimpin menembaki tentara Aceh hingga akhir hayatnya. Kesultanan Deli Lama mengalami kekalahan dalam peperangan itu, dan karena kecewa, putra mahkota yang menjelma menjadi meriam itu meledak bagian belakangnya terlontar ke Labuan Deli
dan bagian depannya ke dataran tinggi Karo, kira-kira 5 km dari Kabanjahe. Putri Hijau ditawan dan dimasukkan ke dalam sebuah peti kaca yang dimuat ke dalam kapal untuk seterusnya dibawa ke Aceh. Ketika kapal sampai di ujung Jambu Air, Putri Hijau mohon diadakan satu upacara untuknya sebelum peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya harus diserahkan kepadanya sejumlah beras dan beribu telur, dan permohonan Tuan Putri dikabulkan. Tetapi baru saja upacara dimulai, tiba-tiba berhembuslah angin ribut yang maha dahsyat disusul gelombang yang sangat tinggi. Dari dalam laut muncullah abangnya yang telah menjelma menjadi ular naga itu. Dengan menggunakan rahang yang besar itu, diambilnya peti adiknya dikurung lalu dibawa masuk ke dalam laut. Legenda ini sampai sekarang masih terkenal di kalangan masyarakat Deli dan malahan juga dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Di Tuan masih terlihat runtuhan benteng dan putri yang berasal dari zaman Putri Hijau sedang sisa meriam menjelma. Penjelmaan Abang Putri Hijau itu dapat dilihat di halaman Istana Maimun, Medan. Jadi Sobat Kristal, begitu panjang sejarahnya kota Medan, beratus-ratus tahun sampai saat ini, yang menjadi sebuah sejarah atau sebuah legenda terbentuknya kota Medan. Dan Sobat Kristal akan bisa melihat sejarah Kesultanan Delhi yang saat ini masih ada di berdiri dengan megah di kota Medan. Itu adalah Istana Maimun. Kristal Indonesia Channel pernah menayangkan mengenai sejarah Istana Maimun dan juga meriam puntung yang ditempatkan di halaman Istana Maimun, dan juga sultan-sultan dari Istana Maimun yang pernah juga ditayangkan dari Kristal Indonesia Channel. Ya, jadi buat Sobat Kristal, itu adalah salah satu sejarah Melayu, khususnya adalah Melayu Deli yang berada di kota Medan ini. Kita akan membahas di lain kesempatan sejarah-sejarah kota Medan atau kota-kota yang lain yang ada di Sumatera Utara ini. Ikutin terus, namun jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dari tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel. Sobat Kristal, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan Sobat Kristal bahwa COVID di Indonesia masih ada dan kasusnya masih tinggi. Jadi tetap diharapkan Sobat Kristal untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu menjalankan 5M. Khusus untuk sobat-sobat Kristal yang ada di Pulau Jawa dan Bali, untuk dapat menjalankan PPKM darurat ini. Suka atau tidak suka bahwa memang COVID ini ada dan sangat membahayakan. Kita tidak tahu sampai sejauh mana kesiapan tenaga-tenaga kesehatan kita dalam mengkontrol dan memutus dari penyebaran COVID-19 ini. Sehingga apa? Sehingga sangat riskan bagi kita kalau kita tidak menjaga 5M. Jadi selain memakai masker, mencuci tangan, jarak-jarak, menjaga kerumunan, dan juga menjaga mobilitas. Kalau memang tidak perlu, sebaiknya untuk tidak keluar. Kita sayangin diri kita, orang sekitar kita, dan orang-orang lain. Semoga pandemi ini cepat usai.
Ketemu lagi di tayangan-tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.